semuanya, kembali lagi bersama saya di meja konsultasi Project D. Oke teman-teman semua, mulai bertanya-tanya karena rak lemari yang ada di sebelah kiri saya biasanya di sebelah kanan. Asli pembahasannya nggak penting banget, jelasin begituan. Ya udahlah, langsung aja kita gas pembahasan mengenai serangan jantung ini. Awalnya saya agak bingung sih dengan istilah angin duduk, teman-teman. Sebenarnya angin duduk ini penyakit apa sih? Ternyata setelah saya searching, yang dimaksud dengan angin duduk adalah serangan jantung. Ya ampun, kenapa gak bilang serangan jantung aja? Gue jadi bingung ya, kenapa angin yang duduk-duduk ini malah bikin jantungnya diserang. Asli, makin kemana-mana pembahasannya kalau ngebahas mengenai itu. Ya udahlah, daripada kesana kemari kita bahasnya, yuk kita fokus saja mengenai serangan jantung ya teman-teman. Serangan jantung merupakan suatu keadaan di mana terjadinya penyumbatan pembuluh darah dan biasanya terjadi secara mendadak teman-teman. Karena pembuluh darah yang ada di jantung tersumbat, tentu saja akan mengganggu aliran darah, suplai oksigen, dan juga suplai nutrisi untuk jantung itu sendiri. Padahal kita tahu bahwa jantung ini punya fungsi yang sangat penting. Penyebab sumbatan yang paling sering terjadi itu akibat penumpukan lemak, teman-teman. Penumpukan yang berlebih di dalam pembuluh darah. Lalu gimana dok gejala dari serangan jantung itu sendiri? Sebenarnya gejala yang dirasakan pada pasien umumnya nyeri dada ya, di bagian tengah nyerinya. Nyerinya itu kerasa kayak diteken, ada yang bilang juga kayak ketindihan, benda berat. Bahkan bisa juga keluhannya dadanya terasa panas, terasa terbakar. Dan nyerinya ini kadang bisa nembus sampai ke belakang, ke punggung. Dan biasanya nyerinya ini akan semakin berat bila penderita melakukan aktivitas fisik kayak lari, jalan kaki, naik turun tangga. Selain gejala nyeri dada, tentu saja bisa disertai dengan gejala yang lainnya kayak sakit kepala, keringat dingin, pegel-pegel di punggung, bahkan bisa juga sih sampai nimbulin sesak nafas. Dan saya juga mau sharing sedikit ya, ada beberapa orang yang memiliki resiko terkena serangan jantung. Contohnya nih ya, pada pasien-pasien yang perokok berat, minum alkohol, punya kebiasaan makan makanan yang banyak kandungan lemak jenuhnya, terus obesitas, kurang olahraga, dan punya riwayat keluarga dengan serangan jantung. Dan stres ini sebenarnya juga jadi faktor resiko seorang terkena serangan jantung, teman-teman. Nah, buat memastikan kondisi penyumbatan pembuluh darah ini, dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan rekam jantung. Nah, pemeriksaan rekam jantung ini saya pikir yang paling efektif dan efisien ya. Tapi sebenarnya untuk pemeriksaan penunjang tambahan lain itu juga bisa dilakukan, kayak di scan lah gambaran pembuluh darahnya, itu bisa dilakukan, angiografi namanya. Ini sebenarnya untuk angiografi ini dilakukan oleh dokter-dokter dengan keahlian khusus ya. Pasien yang mengalami serangan jantung umumnya akan dikasih obat-obatan buat ngencerin darah, obat-obatan kolesterol, dan juga obat-obatan ini harus diminum sih sesuai dengan anjuran dokter. Dan saya sangat tidak menganjurkan apabila teman-teman menghentikan obat-obatan ini tanpa instruksi dari dokter yang merawat Anda. Nah, selain diberikan obat-obatan untuk obat-obatan pengencer darah yang tadi, tentu saja pada beberapa pasien akan dianjurkan untuk pemasangan ring, teman-teman. Pasang stent, pasang ring, ya gitulah. Dan apabila pemasangan ring ini nggak bisa dilakukan, juga ada kemungkinan bisa dilakukan bypass, operasi bypass pada jantung ya. Gitu teman-teman. Serangan jantung ini bisa menimbulkan berbagai macam komplikasi sebenarnya. Bisa menyebabkan yang pertama, irama jantungnya bisa jadi terganggu. Yang kedua, sesak nafas. Sesak nafasnya ini timbul gara-gara gagal jantung biasanya. Dan yang paling parah itu sebenarnya bisa bikin jantungnya berhenti, atau kita bilang cardiac arrest. Makanya buat seseorang yang sering mengalami keluhan nyeri dada dengan ciri-ciri seperti yang sudah saya jelaskan tadi,
ada baiknya segera memeriksakan diri ke dokter jantung. Atau kalau serangannya terjadi secara mendadak, nyeri dada gitu, langsung bawa ke IGD. Nah, mungkin perlu dilakukan rekam jantung. Ya nanti dinilai lah sama dokter IGD-nya. Ya, oke lah, video hari ini cukup sekian aja. Kalau teman-teman suka video yang kayak gini, bisa like dan juga share ya video-video ini. Dan untuk mempertahankan kelangsungan hidup channel ini, saya sarankan Anda untuk mensubscribe channelnya, channel Project D ini. Kalau ada pertanyaan juga bisa tanya, tulis aja di kolom komentar. Ya udahlah, videonya sampai sekian aja. Sampai jumpa dan terima kasih.